Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak tetap menjadi anak yang soleh dan solihah, tetap semangat belajar, dan salah satunya adalah belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tak panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6, pelajaran ke-10 semester 2, yaitu senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Salawat dan salam adalah kita kirimkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, anak-anak silakan bisa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya agar anak-anak tidak ketinggalan informasi berikutnya. Terima kasih. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah Pak Guru akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Anak-anak, Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus alaihissalam adalah pembawa ajaran tauhid. Beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan. Seperti ini doanya anak-anak dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Anak-anak, Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mosul, negara Irak. Penduduk kampung Ninawa berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seruan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah Allah ditolak anak-anak. Tidak diikuti. Penduduk Ninawa menolak apa yang diserukan oleh Nabi Yunus untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mendustakan Nabi Yunus alaihissalam dengan mengolok-ngolok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus alaihissalam pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk membimbing umatnya, untuk membimbing kaumnya. Allah SWT memberitahu bahwa akan ada azab untuk umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Apa yang terjadi anak-anak? Kemudian Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Kaum Nabi Yunus alaihissalam telah mengetahui azab Allah SWT akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus telah pergi meninggalkannya. Dengan demikian, mereka yakin azab akan turun. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala
dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu, mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar azab itu diangkat. Allah pun menjauhi azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Allah berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Artinya, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Anak-anak, Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kampung halamannya, tetap meninggalkan kaumnya. Karena apa? Karena marah. Marah, kaumnya tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Marah karena kaumnya susah diajak untuk bertaubat. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu belum mengizinkan Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat anak-anak. Angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal meminta barang-barang yang berat untuk dilempar ke laut untuk mengurangi beban, untuk meringankan beban yang ada di kapal. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata masih berat anak-anak. Kapal itu tetap saja oleng, tidak bisa tenang. Para penumpangnya pun bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Setelah mereka melakukan undian, dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus yang harus terjun ke laut. Maka undian pun diulang lagi anak-anak. Dan ketika diulang pun jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Hingga undian itu diulang sebanyak 3 kali anak-anak. Dan munculnya Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam yang menjeburkan diri ke laut. Pada saat yang bersamaan Nabi Yunus alaihissalam melompat dari kapal, Allah SWT telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan tersebut. Dalam riwayat kisahnya bahwa Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan, yakni kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam yang diuji Allah Subhanahu wa taala dan harus melompat ke dalam lautan yang dalam demi keselamatan penumpang kapal yang kelebihan muatan, kita bisa membayangkan bagaimana susahnya bernapas di kegelapan perut ikan yang berenang di lautan dalam kegelapan. Namun, Nabi Yunus alaihissalam tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Nabi Yunus alaihissalam selamat sampai ke tepian berkat kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, setelah mempelajari kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam, sikap kebiasaan anak-anak adalah kalian harus selalu tahan uji dalam mengemban tugas. Apa anak-anak pesannya? Kalian harus tahan uji dalam mengemban tugas. Anak-anak, demikianlah pembelajaran tentang senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak, bagi bapak guru, dan bagi semuanya yang melihat video pembelajaran ini. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.